Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli dari kelas 30G. Dalam video ini saya akan membawakan materi PKPD 1. Pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana. Kelahiran gerakan Pramuka dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya gerakan pramuka. Tak perlu waktu lama, semenjak buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia dilaksanakan pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 orang anggota pramuka dari 34 negara turut serta dalam acara Jambore itu. Sejak saat itu, acara Jambore Dunia terus diselenggarakan hingga kini. Jambore selanjutnya, yakni Jambore 24, akan dilaksanakan di West Virginia, Amerika Serikat. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan, peraturan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti upacara adat, pelantikan, pemberian tanda penghargaan, peringatan, dan upacara lainnya, serta dilaksanakan dengan hikmat dan tertib sehingga merupakan kegiatan teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur. Macam-macam upacara. Upacara umum. Upacara umum dimaksudkan sebagai upacara penaikan dan penurunan Sang Merah Putih secara berkala pada upacara peringatan HUT Pramuka, HUT Republik Indonesia, atau secara berkala pada setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 Agustus. Upacara pembukaan dan penutupan latihan. Upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Bentuk barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan disesuaikan dengan golongan satuan, yaitu lingkaran untuk perindukan siaga, angkare untuk pasukan penggalang, bersaf 1 untuk ambalan penegak, dan racana pandega. Tata cara upabuklat. Pelaksana upacara, pemimpin upacara atau pratama 1 orang, pembina 1 orang, pengibar bendera 3 orang, pembaca dasadharma 1 orang. Persiapan. Pemeriksaan kerapian, absensi oleh masing-masing pimpinan regu, pembagian tugas pelaksana, dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Pratama membentuk barisan angkari dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1.
Laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum laporan, Pindro paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. 2. Pratama menjemput pembina upacara, sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan saf. 4. Pembina upacara melangkah satu langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya, regunya. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera. 6. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. 7. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8. Pembacaan dasar dharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12. Pembina upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah sarana yang baik untuk melatih sistem bergu dan disiplin pribadi. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman, disiplin, rasa persatuan, dan keindahan. LKBB dapat berupa dengan tongkat, tanpa tongkat. Tata cara LKBB dengan tongkat. Sikap sempurna. Aba-aba siap gerak. Pelaksanaan. Tongkat dipegang tangan kanan seperti memegang pensil waktu akan menulis. Tongkat tegak lurus berdiri di atas tanah samping sepatu sebelah kanan. Sikap akan mengadakan gerakan hadap kiri kanan, balik kanan. Tongkat diangkat lurus ke atas dengan tangan memegang setinggi ikat pinggang. Gerakan berikutnya misalnya memberi salam biasa, menghadap kiri kanan, balik kanan, dan sebagainya. Sikap memberi salam biasa. Tongkat diangkat lurus ke atas dengan tangan menggenggam setinggi pinggang. Tongkat kiri diletakkan rata depan dada, telapak tangan menghadap ke bawah. Ujung ibu jari menempel pada tongkat, pandangan lurus menuju kepada yang diberi salam. Sikap memberi salam hormat dan salam janji. Tongkat dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri, dimiringkan di depan dada dengan bagian atasnya ke kiri. Tangan kanan memberi salam hormat atau salam janji. Sikap untuk gerakan maju jalan atau lari jalan. Tongkat dipegang tangan kanan dan tangan kiri di depan dada, dimiringkan dengan bagian atasnya ke kiri. Tangan kanan setinggi ikat pinggang, tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap sedang berjalan atau lari.
Tongkat dimiringkan di depan dada bagian atasnya ke kiri, mengikuti aba-aba maju jalan atau lari jalan. Sikap istirahat di tempat. Kaki kiri dan kaki kanan direnggangkan. Tangan kanan memegang tongkat yang dimiringkan dengan bagian atasnya ke kanan. Tangan kiri bebas. Sikap lencang kanan. Tongkat dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri, dimiringkan ke depan dada dengan bagian atasnya ke kiri. Tangan kanan mengambil jalan satu lengan, tangan mengepal dan menyentuh bahu kiri lawan yang di sebelahnya. Pandangan melihat ke kanan dan luruskan. Aba-aba dalam berbaris ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk adalah aba-aba petunjuk yang dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah suatu aba-aba atau perintah yang diberikan cukup jelas. Aba-aba pelaksana. Aba-aba inilah yang paling penting dalam memberikan suatu aba-aba atau perintah, yaitu untuk menjelaskan maksud dari aba-aba peringatan. Berdiri dalam barisan untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota, pembagian jatah secara merata, menghitung jumlah anggota. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam LKBB. 1. Berkumpul, luruskan. 2. Berhitung. 3. Setengah lengan lencang kanan. 4. Lencang kanan. 5. Hadap kanan, kiri, serong kanan, kiri, dan balik kanan. 6. Lencang depan. 7. Maju jalan, langkah biasa, langkah tegap. 8. Dan lain-lain. Bentuk formasi dalam barisan LKBB. Bentuk berderet, bentuk angkare, barisan roda, lingkaran besar dan kecil, selat terbuka, tertutup, tolak belakang, berbanjar, dan lain-lain. Simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Misalnya kayu, tongkat, bambu, dan sebagainya. Macam-macam simpul dan kegunaannya. Simpul ujung tali. Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul mati. Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul anyam. Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda. Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Simpul erat. Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Simpul kerembar. Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Simpul kursi. Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Simpul penarik. Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar. Inilah gambar macam-macam simpul.
macam ikatan dan fungsinya. Ikatan pangkal. Ikatan pangkal gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi, ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Ikatan tiang gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Ikatan jangkar gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Ikatan tambak gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tarik gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Ikatan turki gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher. Contoh ikatan: sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem presentasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan suara fluid, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan sinar atau dengan sinar lampu, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, menggunakan denyut listrik, menggunakan cermin. Semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Namun yang kini sering digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor ini menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 kali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna dan sebaiknya menggunakan warna yang cerah. Tata cara mengirim pesan dengan bendera semapor yang sudah baku antara lain: jika penerima pesan telah siap untuk menerima, maka pengirim huruf H. Jika penerima belum siap, mengirim huruf Q. Jika penerima telah siap mengirim pesan, mengirimkan huruf-huruf isi pesan satu persatu. Untuk memisahkan setiap kata, posisi bendera dipegang bersilang di bawah. Berikut gambar penggunaan semapor. Menaksir. Menaksir adalah memperkirakan, mengira-ngira tinggi suatu pohon
lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I Sekian dan terima kasih.